Cika pas lagi nge-DJ, ya lagi di klub gitu, terus pokoknya panjang ceritanya, intinya aku ngundang dia buat datang gitu ke acara aku. Oke. Akhirnya ketemu, terus lama jadi temen, tapi tahun depannya baru. Oh, setahun saling mengenal gitu. Iya. Oh, setahun saling mengenal, akhirnya adalah sesuatu komitmen yang terjadi. Tapi kita akan lihat dulu nih, Insertizen, seperti apa sih artikel yang memang menceritakan tentang hubungan mereka berdua. Kita sama-sama lihat. Pengakuan mengejutkan, Yumi Kwandi memilih berpacaran sesama jenis dengan Cika. So, kalau kita nanya why, ya pasti akan ada jawaban why not, ya kan? Tapi pasti setiap orang punya pemikiran masing-masing. Kita tidak menjudge, tapi kita mau nanya, kalau dari kalian masing-masing, apa yang membuat kalian akhirnya yakin dengan hubungan kalian dengan satu sama lain? Kenapa kamu memilih Yumi dan kenapa Yumi memilih Cika? Siapa duluan? Kamu. Aku. Basically menurut aku kalau misalnya soal pacaran itu sama aja. Mau cewek cowok atau cewek cewek atau cowok cowok pun ya sama aja gitu. Kayak basically aku ketemu dia setelah kenal ternyata cocok nih, kayak gitu doang sebenarnya. Basicnya sama lah gitu. Ya kan? Basicnya sama. Kalau misalkan kayak kita tuh pacaran sama cowok, punya perasaan sama cowok, itu menurut aku dan Yumi tuh sama aja gitu loh. Kayak ya cinta aja, sayang bisa sama siapa aja gitu. Ya, love is general. Tapi sebelumnya kalian juga memang pernah mencoba ya, dari Yumi dan juga dari Cika. kamu sendiri, dari Cika juga pernah punya hubungan dengan laki-laki kan sebelumnya gitu. Nah, apa yang akhirnya memutuskan? Ya atau memang karena ketemunya cewek, ya udah mau cewek juga nggak apa-apa, karena di antara kalian kan bilang tidak ada masalah ya, gender mau laki atau perempuan gitu. Tapi kenapa kalau misalnya orientasinya lebih ke perempuan atau seperti apa? Kalau aku sendiri sih masih bener-bener based on personality ya. Jadi aku kalau misalnya berdasarkan labeling masyarakat, ya berarti aku jatuhnya itu lebih ke pansexual. Jadi aku ya udah, kalau misalnya orangnya itu cocok sama aku, ngobrolnya nyambung dan kayak nyaman, bisa bikin aku nge-support aku atau apapun itu whatsoever, ya udah nggak peduli mau kamu tuh cewek, cowok, transgender, queer, apapun itu ya. Berarti sebenarnya kamu sendiri tidak memilih, misalnya lagi jatuh cinta dengan siapa, ya laki atau perempuan, istilahnya pas ketemu cintanya aja gitu ya. Tapi tidak ada misalnya kalau kamu, oke, kalau aku memang declare misalnya aku cuma maunya sama perempuan, nggak seperti itu kan? Enggak. Karena kayak misalnya pas aku jomblo pun, itu aku deketnya bisa cewek, bisa cowok gitu. During pas aku jomblo ya, kalau ya in a relationship ya aku sama siapa, either cowok atau cewek, ya aku sama dia doang gitu. So, kalau ada orang yang beranggapan ini adalah, kamu adalah, atau kalian ya, karena kamu juga bisa dengan perempuan dan laki-laki, apakah ini bisexual berarti ya? Iya, mungkin kayak gitu. Bisexual kan berarti bisa keduanya kan. Dengan laki-laki dan juga perempuan. Iya. Tapi apakah ini kali pertama kalian berpacaran dengan perempuan? Enggak. Sebelumnya sudah pernah? Udah pernah. Cika sudah berapa kali? Aku nggak tahu soalnya. Sudah berapa kali pacaran, berapa kok kamu laki-laki dan ketawa? juga berapa Sebentar, perempuan? kok kamu ketawa? Enggak. Maksud aku nggak tahu berapa kalinya, tapi yang pasti sama cowok pun juga aku ya sama-sama sering lah gitu. Iya, jadi mantannya kalau misalnya mantan, total Lebih mantan banyak, ada lebih berapa, banyak mana? laki-laki berapa, perempuan berapa? Coba dihitung, sayang. Selamat, kita nunggu sejam lagi nih. Banyak banget gitu. Oh, 50-50? Iya deh kayaknya. Oke. Kalau kamu? Aku mantan cewek 2, cowok 6. Aku nggak bisa dihitung. Kalau Cika kayaknya kita nunggu dulu gitu. Tapi break kali. So, pertama kali pacaran dengan sesama jenis dengan gender yang sama perempuan, kamu umur berapa saat itu? 19. Tapi aku, ya 19. 19 tahun. Kalau Yumi? 2018 itu aku kurang lebih 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, 2021. 21 ya. Sebenarnya kalau boleh tahu, apa sih alasan kalian memilih sesama jenis? Apakah memang ada broken heart dari seorang lawan jenis? Misalnya karena ya trauma misalnya, ada trauma ya? misalnya gitu. Akhirnya triggernya, oh ya ketemu sesama jenis, satu rasa, satu perasaan dan saling memahami. Ini yang membuat akhirnya nyaman gitu. Enggak sih.
Justru aku anehnya pertama kali sama cewek itu tuh ngedeketin aku, ceweknya itu punya cowok. Oke. Jadi benar-benar kita dua-duanya sama-sama straight gitu. Oke. Jadi emang nyaman aja gitu, bukannya gara-gara disakiti atau enggak, kayak oh gue juga bisa sayang sama orang kayak gue sayang sama pacar gue yang dulu nih cowok gitu loh. Berarti ya gue nemuin aja kayak gitu. Rasa ingin memiliki gitu Iya, ya jadinya iya. ya, kayak lebih posesif atau ya enggak. komitmen gitu Ya maksudnya. komitmen sama sih, sama kayak pacar cowok sebelumnya ya. Oke. Sama aja gitu pacarannya, nggak ada yang lebih gimana gitu, nggak ada sih. Kalau oke. Yumi? Kalau aku sama juga. Jadi selama aku sama cowok malah aku belum pernah ketemu sama cowok yang toxic. Tapi kalau cewek aku pernah ketemu. Tapi kayak maksudnya aku nggak blame on the gender gitu loh. Ya, Lebih kayak udah dia orangnya aja toxic, bukan dia cewek atau dia cowok Oke, toxic gitu. oke. Oke. Jadi tetap Tapi kalau keluarga kalian tuh tahu nggak sih? Keluarga. Gini, kalau keluarga sih sebenarnya kan kalau awal YouTube itu kan sebenarnya kita cuma iseng ya pertama kali itu yang tadi klip itu. Tapi nggak tahu sampai masuk media. Mas Dedi dan lain-lain gitu. Ya udah tahu lah, mau nggak mau ya tahu gitu. Sempat ditelepon nggak? Iya. Oh ya? Ngobrol Apa? apa lagi? Kalau aku nggak salah tuh Mama pernah bilang kan kamu pertama kali mengakui kalau kamu menyukai sesama jenis, Mama bilang kamu kerasukan. Iya, nah itu bener banget tuh kalau misalnya dari aku. Jadi aku come out-nya ke orang tua itu sebelum Indonesia's Next Top Model basically. Oke. Jadi di situ kan sebenarnya belum ada sorotan or whatsoever gitu. Jadi aku cerita ke mama. Awalnya sih dia fine gitu, kayak oh ya udah nggak apa-apa, kamu anak mama, nggak apa-apa gitu. Iya. Besoknya aku bangunnya dengan cipratan-cipratan. Kok ini di Rukia, mandi kembang 7 warna. Jadi kayak oke, habis keluar mandi di luar udah ada, ini air udah diobatin ya, tolong minum. Oh ya? Iya. Nah kalau sekarang udah happening banget, banyak orang yang tahu apakah Mama kembali nelfon atau bicara sesuatu dengan kamu? From time to time sih ada sih. Jadi aku masih awal-awal keluar kan itu kayaknya 2 tahun lalu deh kurang lebih kan. Semenjak itu tuh dia udah lumayan gimana ya, mungkin masih denial tapi udah better. Cuman ya tetap ada feedback gitu. Kadang-kadang kayak ini kenapa kayak gini, tapi jarang sih. Oke. Biasanya tuh ya udah lebih kayak kerjaan kamu gimana sekarang. Oke. Tapi hubungan baik dengan keluarga sekarang? Baik. Kalau kamu, Cika? Baik. Baik ya. Mereka apa sampai sekarang masih suka nanya tentang hubungan ini nggak sih? Bukan, kayaknya nggak pernah nanya hubungan ini, kayaknya nanyain aku aja deh gitu. Lebih kayak gitu ya? Lebih nggak mau tahu mungkin gitu Tutup ya. telinga, tutup mata kali ya? Kayak gitu, Iya. ya mungkin gitu. Ya. Oh, oke. Oke. Ya. Tapi sebenarnya hubungan seserius ini kalian akan bawa kemana sih? Apakah benar ada artikel yang sama-sama kita akan baca? Oke, ini kita kasih lihat artikel untuk mereka berdua ya. Untuk Yumi dan juga Cika. Cika Kinski membantah kabar akan menikah dengan Yumi, namun dirinya tak mengelak. Ini ngomongin soal pernikahan, kalau Indonesia kan memang belum, ya memang sampai dengan sekarang pernikahan Belum. sejenis ini Hopefully tidak belum. ada di Indonesia ya. Ketika ada, ini wacana kan, Iya. tidak mengelak, yang artinya Aku ini kayaknya artikelnya salah, karena aku nggak pernah bilang gitu. Justru aku mau menikah pun sama siapa aja, kalau misalkan aku jodoh, maksudnya bukan jodoh, maksudnya aku nyamannya sama dia, aku cocoknya sama dia, nggak usah dipaksain sama. Sorry. Maksudnya aku harus yes. maksain gitu loh sama yang satu dunia mau gitu loh. Iya. Aku kan nggak mau happy. Iya, ya, tapi seandainya ya, kita nggak pernah tahu nih, kalian ternyata saling nyaman satu sama lain ke depannya, terus barengan, terus kemungkinan untuk menikah itu berarti ada? Ada dong. Ada, emang kita ada planning sih bareng-bareng. Justru kayak terutama di LGBTQ dan sejenisnya lah, apa kata orang. Itu kan rata-rata tuh pada mikirnya kayak, ya udah, toh gue nggak bisa ngomong ke orang yang ngapain nikah gitu. Biasanya tuh kayak paling, misalnya aku punya pacar cewek, tapi aku juga punya suami gitu. Biasanya kayak gitu tuh, diem-diem. Nah, ujung-ujungnya tuh kayak, aku berasanya aku nggak cocok aja. Karena aku tipenya tuh yang benar-benar harus kayak, ya udah kalau misalnya kita pacaran ya harus ada goalnya, karena kalau enggak ujung-ujungnya juga bakal selingkuh-selingkuh lagi sama aja gitu. Oke, sama lah seperti hubungan selayaknya laki-laki dan juga perempuan, ada ujungnya. Oke, kita mau kasih lihat juga sama Incetizen, ini ada video vlog ya. Yumi saat ketemu sama calon mertua pas lebaran. Wow, kita akan kasih lihat dulu tayangannya seperti apa. Dari tadi dia grogi, Man. Grogi? Dia bingung, katanya dia, tunggu Cila, kata gitu.
baju apa terus dia dandan. Biasanya dia nggak dandan mas. Ada nih gede. Jadi ini semua sama mama aku saya. Masak mama aku. Ya, biarin aja. Biarin aja. Yes, itu tadi adalah waktu berkunjung, ketemu mertua, calon mertua. Amin. Bagaimana perasaannya? Itu berarti waktu kamu datang ketemu sama mamanya Cika ya? Iya. Apa reaksi mamanya Cika Reaksi mamanya Cika. ketemu kamu? Ya pertama itu dia deg-degan banget parah gitu loh, yang kayak dia tuh mikirnya bakal dimarahin yang kayak apa namanya? Ya udah kalau dimarahin kamu nggak usah marah-marah, udah diemin aja aku terima kayak gitu-gitu. Tapi kayak emang awalnya kan aku cuman Ma boleh nggak aku mau ngajak ada Yumi nih sama temen aku satu lagi, misalnya aku sebutin namanya gitu kan. Dia nggak lebaran, boleh makan-makan nggak bareng. Oh ya udah ajak aja kayak gitu loh. Kayak sebenarnya dia mungkin udah tahu. Sesantai Yumi, itu aja gitu. Aku bilang Yumi sama si ini nggak pulang nih, boleh nggak makan bareng? Ya udah. Jadi nggak ngebahas tentang apapun itu sih di situ. Iya. Jadi cuman ya udah makan lontong gitu-gitu. Apa yang membuat kamu ngerasa takut ketemu sama mamanya Cika? Kenapa harus takut? Gimana ya? Karena kayak mau nggak mau aku masih mikirnya tuh kan kita orang Indonesia. Aku nggak tahu nih mama dia tuh mikirnya gimana, papa dia tuh mikirnya gimana. Ya sama lah orang tua basically gitu. Kayak even mungkin kalau ketemu orang yang aku lebih respect, kalau misalnya kayak orang aku nggak kenal ya udahlah gitu, kayak lo mau ngatain gue, lo mau mikirin apa kayak terserah. Tapi kan ini mamanya dia gitu. Pasti kayak kalau misalnya kita ketemu orang yang menurut kita bakal nanti kita jadi keluarga, ya pasti pemikirannya lebih banyak gak sih? Kayak gue mau lo punya first impression tentang gue tuh lebih bagus, gini. Kayak, jadi nervous banget, kayaknya gue bahkan lebih nervous pas ketemu calon mertua deh daripada pas Indonesia's Next Top Model. So, seperti yang kamu bilang, ini kan Indonesia gitu. Tidak semua orang bisa menerima dengan begitu mudahnya dibandingkan dengan negara maju di luar sana misalnya ya, yang memang sudah melegalkan pernikahan sejenis gitu. Tapi dari lingkungan kalian, support, atau bahkan ada yang nggak suka, reaksinya tuh atas hubungan kalian tuh gimana? Kalau sejauh ini sih teman-teman kita semuanya, apalagi aku kaget banget sih pas aku come out itu sepupu-sepupu aku yang seumuran aku dan di atas aku dikit. Kan mereka, woi lo kayak gini. Iya kenapa kayak gitu kan? Ya nggak apa-apa sih, kayak yang seumuran justru kayak ya udah kalau happy deh. Kayak sepupu-sepupu aku ya. Kalau yang mungkin yang lebih kayak mama, Tante-tante, iya om-om itu kayak gitu. mungkin aku nggak tahu deh. Tapi kalau misalkan sepupu masih ada yang penting lah happy. Tante tuh emang gitu, kalau tante suka ngomongin di belakang. Tapi nggak ada yang nelfon secara langsung juga untuk mengingatkan atau apa, kamu harusnya jangan gini gitu, nggak ada ya? Nggak ada, karena aku tuh udah bukan ninggalin rumah, aku tuh udah nggak minta uang ke orang Udah tua hidup tuh. mandiri lah. Iya, jadi keluarga Sudah juga lama. mau nelfon mau gimana, aku kan udah apa-apa sendiri gitu. Oke. Tapi kalau di sosial media kalian, di Instagram atau di YouTube channel kalian, komentar-komentarnya seperti apa deh orang-orang? Sejauh ini sih sebenarnya kita lumayan suportif ya. Jadi tetap ada lah beberapa orang misalnya yang kayak tajam gitu, kayak azab lah, neraka, lalala kita yang mau hancurin Indonesia. Itu ada. Tapi 15% lah. iya, kayaknya 10 deh bahkan. Berarti sisanya lebih banyaknya? Iya, kayak ayo Kak semangat ya, kayak nggak apa-apa, lebih love lah atau apa. Jadi kayak banyak yang suportif juga. Oke. Berarti sekarang waktunya kita juga akan men-challenge atau juga menantang kalian seberapa match-nya kalian ya. Apakah kalian benar-benar saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi sekarang hubungannya sudah berapa lama ya? Jalan 9 bulan. 9 bulan. Akan ya. hadir satu anak ya dalam kandungan itu sudah. Oke, kita ya. akan challenge seberapa match-nya kalian. Apakah benar-benar saling mengenal satu dengan yang lain. Yang sekarang adalah pertanyaan dijawab dengan cepat, saling aja menunjuk ya siapakah itu. Pertanyaan pertama adalah siapa yang paling bucin? Oke, alasannya? Kenapa kamu nunjuk aku? Jadi Yumi paling bucin. Iya sih kayaknya. Kenapa dia bucinnya Aku gimana? juga bucin juga sih maksudnya, tapi kalau dia tuh kayak lebih memperlihatkan ke seluruh dunia gitu loh. Gitu, kalau aku kan kadang-kadang udahlah kita aja kadang-kadang gitu. Iya. Tapi kalau dia tuh
caption semuanya, kata-kata semua itu kayak bucin banget gitu. Oke. Kenapa Yumi takut pacarnya diambil orang? Enggak, karena dia emang suka mengekspresikannya tuh real gitu loh, apa yang dia rasain. spontaneous Secara eksplisit ya. gitu ya. Iya, jadi biasanya caption aku tuh ya aku lagi ngerasa apa ya udah itu gitu. Meskipun kadang nggak matching sama fotonya ya peduli amat, gue lagi berasanya gitu gitu. Oke, seapa adanya kamu lah. Kamu kan katanya lebih menunjukkan dibanding Cika gitu ya, perasaan segala macam. Tapi kalau di tempat publik, di tempat umum, apakah kalian juga tipikal pasangan yang saling menunjukkan kalau perasaan sayang atau apapun itu gitu bentuknya? Kalian di tempat umum gitu nggak sih? Senormalnya aja sih, karena sebenarnya kalau misalnya kita jalan berdua, kita banyak yang kalau peluk-pelukan pun disangkanya temenan, karena kan bukan. Iya kan? Ya. Mungkin nggak ada yang tahu. Oke, next. Oke, next Bakti. Siapakah Pertanyaan kedua yang ya. paling posesif? Wow, udah bucin posesif. Alasannya kenapa? Aduh, kayak ini kredibilitas gue habis ini turun deh. Contoh posesifnya apa? Nggak tahu. Jadi kalau aku nggak tahu ya kalau dari sudut pandang Cika, tapi kalau dari gue sih gue berasanya kayak punya pacar tuh ya lu harus menjaga gitu ya nggak sih? Kayak gue paling nggak suka misalnya as simple as nge-grab deh. Gue paling bete kayak dia tuh naik apapun tuh naik taksi gitu sebenarnya basically. Karena menurut gue ya gue nggak tahu aja itu safe apa enggak. Tapi most people tuh jatuhnya kayak kenapa sih lu harus melarang-larang gue naik ini gitu. Oke, kenapa sih harus ngatur-ngatur padahal lebih untuk kebaikannya Cika. Jadi jatuhnya posesif. Oke, siapa yang paling gampang ngambek? Ngambek ya? Ngambek apa marah? Ngambek sama marah kan sama, apa bedanya ngambek dengan marah ya? Habis dari ngambek marah. Siapa yang paling gampang marah atau ngambek? Marah. Oh ya? Oke, kamu aja ya. Pernah Pasiennya berantem udah 2 ya. karena apa? Hal yang nggak penting. Kamu marah. Nggak tahu deh, banyak kalau yang nggak penting, justru ya bagusnya banyak hal-hal yang nggak penting aja, yang kan seremnya kan kalau misalnya ya jangan sampai deh gitu. Oke, berarti kamu paling gampang marah ya. Oke. Dan berikutnya, siapa yang paling cemburuan? Dua-duanya saling, saling cemburuan. that's why Oke. saling mengisi satu Iya, sama lain. karena saling merasa nggak berkehilangan. Oke, yang terakhir siapa yang paling perhatian? Oh, ya berarti bagus dong saling menunjuk, berarti dua-duanya perhatiannya merasa seperti diperhatikan ya. Perhatiannya bentuk perhatian yang seperti apa yang disukai oleh Cika dari Yumi? Kayak apa ya, hal-hal kecil aja, misalkan dia tuh aku kan lebih picky makanan. Tapi dia tuh ngikutin apa aja gitu ya, aku mau gitu. ngikutin. Meskipun dia kayak mungkin nggak terlalu suka, tapi ya udah. Wow, so sweet. Oke. Untuk Yumi, apa yang kamu suka perhatian dari Cika? Sayang kamu bawa makanan, aku jadi kalau bawa makanan kayaknya taruh Kalian, banget gitu. kalian itu panggilannya apa sih? Ya ada. Biasa aja. Sayang-sayang aja Oke, ya. oke. Oke. So, oke, perhatiin apa? Kalau Cika itu menurut gue kayak kan dia sebenarnya tuh orangnya lebih diem dan cuek kan ya. Tapi kayak lucu aja misal gue harus kerja nih. Terus yang paling gue suka tuh kayak waktu itu kan gue sempat sakit. Jadi dia tuh kayak ngebela-belain, dia tuh anaknya nggak bisa nunggu pakai banget lewat 15 menit aja tuh kayak mager. Tapi dia bela-belain kayak udah gue temenin lu kerja 8 jam karena lu pasti nggak bakal minum obatnya kayak gitu-gitu. Oh, oke. Itu perhatian yang besar yang kamu merasa. Mama ya, Oh iya, benar-benar ngerti apa sih. kecilnya juga Oke, ada. tapi aku pengen tahu kenapa seorang Yumi tidak suka diberikan surprise atau hadiah? Kenapa saya nggak suka dikasih surprise atau hadiah? Yes. Sebenarnya Khususnya dari Cika. Why? Sebenarnya suka, cuman aku nggak enak gitu loh. Kayak kalau misalnya dia ngasih sesuatu ya gue berasanya kayak gila dia ngasih gue segini nih, tapi kayak gue bisa nggak ya bales gitu. Kayak gue berasanya kayak nggak tega aja kalau gue nggak bisa bales biasanya. Oke, tapi waktu itu pasti harus kalau apapun yang diberikan Cika kamu merasa kamu harus membalasnya. Sebenarnya gue merasanya, tapi dianya tuh sebenarnya kayak ya udah kan ini gue emang bentukannya kayak gini. Iya ya, kalau emang mau kasih kan mau kasih aja gitu ya. iya. Tapi Yes. selama ini yang terjadi selama 9 bulan adalah setiap kali misalnya Cika memberikan sesuatu, kamu harus memberikan sesuatu juga. Ada Valentine kemarin gue ke Riantem, gue saldonya 0 gitu. Jadi kayak dia ngasih gue Valentine hadiah, gue nggak ngasih apa-apa. Jadi gue sedih banget tapi. guilty feeling-nya karena Masih berasa ya. I see. Kalian tuh tinggal bareng atau Iya. Tinggal bareng. tinggal bareng ya? baru pindah rumah katanya. Ya. Ya masih ngontrak tapi lagi mau nyicil. Aha, Oke. aha. Ya.
Dan semuanya itu barengan kolekan masing-masing gitu ya. Oke, Yumi selepas dari ajang pencarian bakat apa yang dilakukan sekarang? Sekarang sih lagi sibuk, karena kan aku mikirnya kayak kebanyakan semuanya tuh ujung-ujungnya ke content creating. Basically kita bikin platform sendiri, makanya aku lebih banyak fokusin ke YouTube sih. Tapi ya tetap aku kayak tadi aku bilang, aku pengen nge-host sama ke perfilman. Oke, ya kamu mau hosting ya, amin. Ya, we'll never know, kita nggak pernah tahu. So, pengen nanya dong sama kalian di tengah masyarakat Indonesia, apalagi netizen Indonesia yang katanya adalah netizen paling tidak sopan di dunia, termasuk di Asia pastinya ya. Pernah ada sexual preference shaming nggak sih sama kalian di sosial media? Ada sih lumayan. Ya itu lah 10-15% itu. Iya. Sebenarnya menurut aku, tapi kayak gimana ya? Itu balik lagi sih kalau menurut aku ya. Ini aku nggak ngerti orang yang nganggap netizen kita itu sadis banget, tapi in my opinion ya udah itu pendapat mereka masing-masing. Jadi mereka ya bebas aja kan kolom section or komen Dicontoh, ya kan? Apalagi Yumi? nggak tahu kalau Ini aku sih bener-bener bikin Kenapa kamu bilang ini bukan untuk dicontoh? karena banyak yang bilang kita tuh contoh yang nggak baik gitu loh. Padahal aku tuh bukannya buat contoh, aku pun kadang sebenarnya yang bikin YouTube pun nggak berpikiran sampai seperti segini gitu loh. Jadi kalian awalnya bikin YouTube itu bukan untuk declare bahwa kalian... Nggak iseng-iseng aja gitu loh. Like a diary ya sebenarnya ya untuk meng-capture momen-momen penting dalam hubungan kalian. Iya. Awalnya dari situ ya. Iya, jadi kayak ya aku sih sama Yumi bilang sih ini sih bukan buat contoh. Ya gitu aja sih. Itu Kamu Yumi apa? kalau dari Cika ya, kalau dari Yumi? Kalau dari aku, cuman ya sebenarnya gue bingung karena kita ke sini sebagai seseorang yang kayak banyak banget diomongin, tapi it's our normal life gitu. Tapi nggak sih kayak ya gue cuman berharap aja one day Indonesia tuh ya udah ngeliat kita kayak oh lu sukanya sama cewek atau cowok? Gue sukanya sama cewek nih. Oh iya cewek lo ada kayak gitu kayak ya udah biasa aja gitu loh. Soalnya kalau sekarang kayak pas kita bilang ini cewek gue, lu pada sorry ya cewek tuh gimana sih gitu. Kayak ya sama aja lu cewek cowok apapun itu sama gitu loh. Lebih ke mudah-mudahan kita kayak lebih maju lagi. Kayak negara-negara lain kan udah banyak sebenarnya yang lebih open minded dan kayak not as labeling lah. Oke. Jadi tidak dikotak-kotakan dengan gender. Kamu melihat itu adalah kalau dari sudut pandang kalian gitu ya, mungkin cinta adalah cinta gitu tanpa harus dikotak-kotakan dengan gender. Apapun yang terjadi, baik ada yang terima ataupun tidak. Itu versi kalian mungkin seperti itu kalau bisa di summary gitu ya. Ya, Yumi, Cika terima kasih banyak. Tapi kalau dari kami berdua dan juga semoga ini dari Insertizen juga mewakili Insertizen, kita cuma bisa berdoakan dengan siapapun kalian pada akhirnya yang penting adalah bahagia dan tidak menyakiti orang lain. Amin. Itu yang paling penting kan ya. Thank you. Karena apalah artinya dengan seseorang kalau ternyata misalnya menyakiti orang lain. Iya. So kita berharap kalian selalu bahagia dengan siapapun itu juga. Dan dengan pilihan kalian masing-masing ya. Iya, aku sih berdoakan kalian sehat-sehat untuk bisnisnya. Tadi apa rendangnya? Rendasti. Iya. Oke. Jangan lupa disukai. di-subscribe YouTube Siap. kita juga. Oke, YouTube channelnya apa namanya please? Yumski Diary. Oke, Yumski Diary ya. Silakan di subscribe, like dan juga komen. Nyalakan lonceng untuk notifikasi. Yes, terima kasih banyak Yumi dan juga Thank you. Cika. Sukses selalu ya. Netizen sudah perbincangan kita hari ini mendatangkan langsung dari para narasumber kita yang memiliki kisah dan juga cerita ya. Tadi juga di awal sudah ada single terbarunya dari Haiko ya dan kayaknya waktunya kita untuk pamit nih. Betul ya, tadi single terbaru dari Haiko dan ini mereka berdua yang tidak single karena mereka berpasangan ya. Apapun itu semoga mereka bahagia. Terima kasih banyak dan kita akan ketemu lagi seperti biasa di hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 5 sore hanya di www.instagram.com. Bye now. We're signing out. Bye. Kita bye-bye. Dedeng. Indonesia dan Kondisinya sekarang